Dan dengar-dengar bisa cari jodoh juga, No. Oh iya. Oh Ternyata gitu. sempat dapat spoiler. Oh. Coba-coba boleh Apa itu? diceritain. Gimana itu ceritanya? Halo guys, balik lagi dengan Yes He Is di Helping Them Know Talk Series. Ya, dan di kali ini Yes He Is juga punya misi, yaitu permisi. Makasih ya udah dibantu ketawa kan teman-teman. Oke, misinya Yes He Is sendiri adalah kita pengen membantu banyak orang supaya bisa menceritakan tentang Yesus sendiri. Kita mau mengencourage, kita mau prepare mereka, dan kita mau support mereka untuk bisa kenalin Yesus. Dan di series ini kita mau belajar kalau ternyata mengenalkan Yesus itu nggak susah itu loh. Ya, nah teman-teman juga jangan lupa buat follow sosial medianya Yes He Is sendiri. Ada di TikTok, Instagram, dan YouTube. Bisa di-follow di Yes He Is Indo. Nah, sebelum kita masuk, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, aku Ino. Aku Giska. Dan kita di sini ada 3 tamu. Kita kedatangan 3 tamu. Mereka rame. Tapi mereka luar biasa lah. Mereka jauh banget datangnya. Mereka kayak ya, datangnya dari planet lain sebenarnya ya. Either itu planet lain atau kita yang ada di planet lain sebenarnya ini. Oke, boleh kita perkenalan aja dari Dynamic Blessing. Oke, siapa dulu nih yang mau kenalan nih? Siapa dulu? Ladies first. Boleh. Oke, jadi halo, perkenalkan nama aku Karen. Jadi aku di Dynamic Blessing sebagai pastoral lead. Ampun, pastor. Takut. Belum jadi pastor, Oh, ini belum. pastornya. Oke. Pastor beneran. Pastor Lanjut beneran. mungkin. Silakan, Pas. Iya. Udah pas lagi gue. Iya. Aku Timothy. Keller. Hah? Keller. Iya, Keller. Oke, tadi satu pes, satu Keller. Lumayan lah ya, seimbang. Ya, jadi sekarang itu sebenarnya gue gembala di gereja, tapi juga menaungi Dynamic Blessing supaya mereka juga ada payung dan kita mau bertumbuh di teachingnya. Kenapa gak hujan? Oh iya benar, banyak hujan soalnya. hujannya ya. Jadi perlu banyak payung. Oh yes, bener-bener. Oke. Dan yang satu lagi. Nah, gue Kevin Manuelim di Dynamic asal Jakarta, Dynamic Blessing sebagai tim sosial media dan Palu Gada sih, di mana-mana juga ada gitu. Apa lu minta gue juga ada. Mantap. Bisa Dedikasi. melakukan semuanya ya. Betul sekali. Mau bantu bersihin rumah ini dulu nggak? Sebentar aja. Satu kali aja. Oke, daripada beres-beres rumah, mending kita langsung aja. Boleh nggak sih perkenalkan apa sih Dynamic Blessing itu? Ya, dari aku Dynamic Blessing itu adalah komunitas atau rumah digital untuk saat ini buat orang-orang sebenarnya yang kesepian, yang butuh komunitas, gerejanya yang kurang komunitasnya, kita ada dan hadir buat menjangkau mereka. Kurang lebih gambaran simpel gitu. Gitu. Sifatnya online berarti ya? Benar, kita online community. Jadi kita rumah digital dan memang kita online dan kita ada buat mereka. Kita ada dari pandemi sih sebenarnya kepikiran pas pandemi muncul, kita kepikiran dulu masih on event-event doang. Sampai akhirnya muncul komunitinya. Lebih gitu. Oh, berarti basic awalnya banget tuh dari eventnya sendiri. Dari event sendiri. Itu event yang berulang atau satu event yang akhirnya menyebabkan Dynamic Blessing ada? Kalau itu sebenarnya eventnya itu event beda-beda temanya sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan Gen Z. Karena dynamic ya? Namanya dynamic, Iya. betul. Jadi bergerak. Baik. Jadi karena dari situ muncul mereka mulai nanya nih, ini nggak ada komunitasnya ya, event-event doang. Dulu kita event pembicaraan nih, Pastor Team. Sampai 400 orang, 500 orang. Kok gitu. 400 doang kan Timothy Keller? Mungkin karena kapasitas gedungnya cuma Oh iya sampai betul, 500. kapasitas gedung ya. iya, Betul. Kalau lebih, Waduh, pecah sih ini. Nah, jadinya dari situ kita bikinlah community. Nah, sebenarnya juga kita ini spill dikit ya, karena community kita sebenarnya yang bikin lebih berasa ada pemuritannya di dalam. Jadi discipleship gitu, digital discipleship. Oke, jadi walaupun kalian ini online community, tapi memang ada sisi discipleship-nya yang kalian benar-benar tanemin buat setiap anggota yang ada di dalam Dynamic Blessing sendiri ya. Oke. Tapi tadi nambahin dikit ya, soalnya yang belum disebut ya, kita ada sosial media yang dari dulu memang setelah kita nyoba berapa kali event itu, nah mulailah bikinlah sosial media, Instagram, TikTok, ya terus kita ajak anak-anak gereja mulai ikut terlibat, terus ternyata banyak followernya, memang ya Kevin ini yang jago untuk naikin follower kita di Instagram, di TikTok. Beli followers ya? Coba boleh jujur kok di sini. Sisi jujur kok ini. Kalau misalnya beli followersnya real mau sih. Iya benar sih. Bener. Mau bantuin Instagram aku nggak? Nanti masalah biayanya di belakang. Iya. Boleh.
Nah, berarti kan si Dynamic Blessing ini udah ada sebagai online community sejak pandemi ya. Berarti ini kan satu komunitas yang berdiri sendiri, which is berarti harusnya ada strukturalnya, dalam artian ada tim yang mengurus si Dynamic Blessing ini sendiri. Boleh didetailin kan? Maksudnya dalam satu komunitas kan pasti timnya tuh agak ribet lah, ada yang pegang inilah. Itu gimana tuh kalian pembagian atau apapun itunya? Nah, nanti tambahin aku ya, tambahin Karen. Nah, Aku bantu tambahin. Oh, boleh. Aku bantu tambahin. Kita mau tambahin. mau join Dynamic Blessing? Iya, boleh. Nah, jadi sebenarnya kita tuh awalnya sebenarnya sama Kotimi, kita muncul tuh bertiga doang. Aku, Kotimi, sama ketua TikTok pada waktu itu. Namanya satu orang doang tuh TikTok. Abis itu TikToknya rame, kita muncul event. Muncul tim event abis itu. Abis tim event muncul abis itu dulu dia masuknya tuh sebenarnya belum masuk pastoral, tapi sebagai penasehat dulu. Jadi pengamat gitu ya. Kira-kira nanti ini oke nggak ya? Nah, habis itu kalau Kotimi masuk kan memang sebagai pembicara dari awal juga. Nah, muncullah, wah kayaknya butuh komunitas. Muncul divisi pastoral habis itu. Pastoral makin ramai butuh pengumuman. Sebenarnya muncul juga tim public relations yang bikin copywriting dan lain sebagainya. Orangnya ada di sana tuh. Nah, jadi dari situ sekarang muncul ada sekretarisnya dan muncul ada lead operationnya juga. Sekarang ada LO-nya juga. Nah, jadi bertahap sih dari TikTok, terus muncul event abis itu ada community-nya, terus yang ngurusin di dalamnya, gitu. Dan ada tim doa. Oh iya, ada tim Itu nggak boleh Jangan dilupain. itu nggak boleh Nggak dilupain. Nggak, di belakang layar tapi ternyata sangat dirasakan. Oke. Gitu. Tapi Berarti sering terlupa. selama berjalan ini sampai sekarang timnya ada berapa banyak nih? Berapa ya? 275 tadi aku hitung itu. Kita mulai dari bertiga tadi ya. Sekarang kalau leadernya aja tuh berarti udah 7. Leadernya udah 7. Lalu untuk pelayannya kurang lebih ada 30 sampai 35 gitu. Cukup cepat ya, maksudnya dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun mungkin ya? 2 tahun ya. 2 untuk tahun. community-nya betul. Oh, I see. Ini komunitasnya tuh dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk Zoom kah? Atau grup WA kah? Atau apa nih? Nah, itu Kotimi nih kayaknya ya. Boleh. Tadi mau bilang Karen Oh, Karen. Karen lead pastor. Tapi kalau pastor bebas kok mau nunjuk siapa aja boleh. Betul. Oke, jadi community kita itu memang kita di Zoom sih, gitu. Kita di Zoom, jadi biasanya kita ada kayak komsel, jadi online gitu ya komselnya. Habis itu setelah itu, nah jadi nggak langsung bubar gitu. Udah selesai kita bagi breakout room. Kan sekarang Zoom ada itu ya, kita pakai breakout room, kita gunain fasilitas yang ada, teknologi yang ada, terus udah dibagi kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi di kelompok-kelompok kecil tersebut ada para fasilitator yang memfasilitasi kelompok kecil tersebut untuk diskusi gitu. Jadi terus baru kita ada WhatsApp grupnya juga sebenarnya gitu. Setiap kelompok-kelompok kecilnya gitu. Jadi bikin WhatsApp group sendiri untuk saling update. Oke, berarti si kelompok di dalam breakout room-nya itu akan selalu sama setiap minggunya? Ya, ada orang-orang yang memang udah rutin konsisten datang, dia akan sama dengan fasil tersebut gitu. Nah, tapi kan memang biasanya ada yang datangnya sekali aja terus nggak datang lagi, terus datang lagi kayak gitu ya. Jadi tetap pasti ada orang-orang baru juga sih gitu. Tapi Jadi kalau untuk ganti-ganti. orang-orang yang memang udah ketemu sama fasilnya, dia akan tetap stay sama fasil tersebut ya? Iya, karena mereka yang emang udah konsisten biasanya kita akan masuk ke pemuritan gitu. Jadi one-on-one discipleship sama mereka. Nah, itu jadi bakal emang terus sama fasil tersebut gitu. Nah, itu para fasilnya itu kita ada namanya facilitator bootcamp. Facilitator. Jadi setelah kita kunjungan ke YCIS, terus dapat ide, kita bikinlah namanya facilitator bootcamp itu untuk melatih orang-orang jadi facilitator. Karena kita nggak mau mereka cuma jadi penonton. Ya bagus mereka dapat sesuatu, tapi kalau mereka cuma jadi yang makan terus, kapan mereka bagiin orang lain? Nah, kita mau melatih mereka jadi pemurid-pemurid. Nah, akibatnya sekarang kita tambah ada murid-murid baru yang bisa muridin yang lain, ada fasilitator baru. Wow. Jadi nggak cuma di apa bahasa jemaat ya atau apa bahasanya? Ya, partisipan. Partisipan boleh ya, partisipan. Biar nggak terlalu gereja banget lah bahasa kita. Jadi si partisipan ini pun udah dikasih bekal, nggak sampai di situ doang ya, tapi si fasilitator semuanya pun dikasih bekal terlebih dahulu juga ya. Betul. Sampai sekarang ada berapa banyak sih partisipansnya rata-rata gitu? Rata-rata kalau di kita sendiri untuk kita sekali pertemuan gitu ya di Zoom kayak komselnya itu sekitar 80-90. Wow. Iya, sekali pertemuannya. Gitu. Dan kita adainnya itu 2 minggu sekali, jadi sebulan tuh 2 kali gitu untuk pertemuannya.
gitu. Dan itu seluruh Indonesia ya? Betul, bahkan ada yang dari luar negeri juga gitu. Oh, Jadi mereka serius? yang sekolah di luar negeri atau memang udah tinggal di luar negeri itu ada kayak di Taiwan, di China gitu, terus di Jepang gitu. Jadi benar-benar beragam banget. Itu kenapa mereka bisa join? Apakah waktu mencet Zoom-nya salah Wah. program apa gimana? Salah kebanyakan mereka itu dari media sosial gitu. Jadi mereka tahu Dynamic Blessing itu dari media sosial, dari Instagram maupun TikTok gitu. Jadi pada akhirnya baru kayak coba nih ikut apa nih, biasa gitu kan ada event, ada pertemuan itu. Terus mereka ikut terus kayak ya akhirnya merasa nyaman gitu. Merasa nyaman karena kita bukan cuman sekedar sekali pertemuan selesai, tapi kita ada community-nya gitu. Kita ada diskusinya juga. Jadi mereka ngerasa beda nih sama komunitas-komunitas lain di luar sana gitu. Tapi mungkin itu emang part yang dicari orang juga ya, dalam artian ketika kita datang ke gereja kan ya udah cuma datang ibadah, udah kelar, habis itu pulang masing-masing dengan kegiatan masing-masing. Sedangkan di Dynamic Blessing sendiri mereka ikut online community-nya, ikut kegiatan segala macamnya, dan after itu pun masih ada satu perkumpulan lagi dalam breakout dan sebagainya buat mereka sharing, buat mereka cerita-cerita, dan ada part penginjilannya juga di situ, ada part pembelajarannya di situ yang dimana mungkin mereka nggak dapet di tempat lain ya. Iya. Dan dengar-dengar bisa cari jodoh juga, No. Oh iya, oh iya, oh gitu. Dapat spoiler. Oh, Coba-coba apa boleh itu- Gimana diceritain. itu ceritanya? Ah, jadi malu-malu gini Atau mungkin mereka. boleh coba diceritain dulu yang di sini yang pacaran siapa? Flashback dulu mungkin ya. Jadi kita berdua juga jadinya karena Dynamic Blessing. iya. Pelayanan bertumbuh gitu. Ya jadi bener ya. Jadi ada sebenarnya 6 pasangan gitu ya. Ada yang di Semarang sama orang Semarang tapi ketemunya sama di Zoom gitu. Ada yang LDR, mereka harus terpaksa LDR karena kita juga dilatih LDR dulu sebelum akhirnya ke Jakarta. Jadi ada yang dari Bekasi, pacarnya di Jepang gitu. Waduh. Kasihan juga, beda berapa jam Iya, itu? Beda 2 jam. Bekasi sama Jakarta aja udah beda planet. Oh iya lah. Nah dengan bahasa kalau mereka bisa, kayak kita suka bilang kan ada kelompok saling ya, ada kelompok kecil itu ya. Terus habis itu mereka ternyata di belakang kita suka texting, gitu, curhat habis itu, nyaman gitu. Itu yang terjadi. Pastor Timothy tahu kan ya? Pastor tahu kan? Kan dari bertumbuh, habis itu bertumbuh cintanya. Boleh. Mantap loh ini. Seru banget. Berarti kalangan apa sih yang pengen kalian jangkau lewat komunitas kalian ini? Sebenarnya kalau kita ya jawab tuh sebenarnya kalangan anak muda lah gitu, anak muda dan kita pingin terus memperlengkapi mereka gitu. Mostly berarti apa sih cerita-cerita yang ada di komunitas ini, misalnya kayak mungkin orang-orang yang kesepian atau orang-orang yang emang pengen bertumbuh imannya atau kayak gimana sih? Mungkin tambahin dikit ini ya, soalnya selama ini tuh kita awal kan bikin event-event tuh menjawab tanda kutip kebutuhan anak muda. Jadi kita tuh bahas tema tuh insecure, bucin, quarter life crisis, toxic relationship. Jadi bahasan-bahasan tuh yang anak muda lagi hadapin hari-hari ini gitu loh. Nah dari situ kan mereka mulai, iya terus gimana? Nah itu, karena terus gimana itu ya juga. Kita udah kasih tahu, tapi masa terus kita tinggalin? Oke, now you have the knowledge, bye-bye. Enggak kan? Kita mau mereka bertumbuh. Which is why kita perlu ada community-nya. Nah, jadi orang-orang seperti ini bukan cuma dijawab lewat si funneling yang atas, which is lewat event, tapi juga dibawa masuk dalam community bertumbuh bareng di situ, gitu. Oke, nah di Dynamic Blessing sendiri berarti kan berdiri sebagai komunitas yang punya 80-90 orang nih di dalamnya. Bagaimana dengan kegiatan di gereja lokalnya? Wah, ini Ini harus pastornya sih, betul. Ya, pertama saya bersyukur karena saya juga memimpin di gereja lokal. Oke. Jadi saya bisa mengutus Kevin sebagai lead pertama. Awalnya kan kita start langsung Kevin. Nah itu dia nggak pegang jabatan di gereja lokal, sehingga dia bisa fokus di situ. Bahkan kita ada part time. Sekarang Kevin juga jadi full time karena ada kerinduan dari kita di gereja lokal juga untuk menjangkau keluar 4 tembok gereja. Ya memang ya kembali lagi ini sebuah ucapan syukur ya bahwa gereja kita nggak fokus cuma ke dalam aja, tapi kita juga rindu memberkati suku-suku bangsa. Karena itu memang sebenarnya visinya gereja ada itu, memberkati suku-suku bangsa. Jadi saya terjemahkan, ya memberkatinya sekarang kita secara baru dong, online gitu kan. Ya ini dia caranya. Dynamic Blessing inilah ada ya.